Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tahun ini, tahun yang istimewa. Masyarakat Cina sedang menyambut Tahun Baru Cina. Manakala rakan-rakan Muslim pula sedang menunggu ketibaan bulan Ramadan yang suci. Saya berasa amat syukur kerana dapat hidup dalam negara kita, negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan juga bangsa. Kenapa aturan puasa di Malaysia bisa sekuat ini? Yuk aku ceritain ke kamu. Jujur, sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, hal ini bikin aku kaget. Di bulan Ramadan, Muslim gak boleh makan atau minum di tempat umum. Bahkan di restoran pun gak bisa makan di tempat. I'm walking to the mosque in Kuala Terengganu and I've heard that between 1 and 2:30 p.m. everything here closes. All the banks, supermarkets, stores, everything closes for the people to go to Jumrah and pray. And I think that's beautiful. Di saat matahari perlahan tenggelam di ufuk Malaysia, sesuatu yang luar biasa mula terasa di udara. Jalan-jalan yang sibuk, bazar Ramadan yang penuh warna, dan senyuman manusia dari pelbagai latar belakang menjadi satu pemandangan yang sukar. Digambarkan dengan kata-kata, namun ada satu persoalan yang sering membuat ramai orang terdiam. Mengapa suasana Ramadan di Malaysia terasa begitu menyentuh hati? Disinilah sesuatu yang unik berlaku. Ramadan bukan sekadar bulan berpuasa. Bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Ia menjadi saat di mana jiwa rakyat Malaysia seolah-olah berubah. Hati menjadi lebih lembut. Tangan lebih ringan untuk memberi. Dan senyuman lebih mudah dikongsi dengan sesiapa sahaja. Di bazar, kita melihat orang membeli makanan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk jiran sahabat. Bahkan orang yang tidak dikenali. Di masjid, saf-saf panjang terbentuk, menyatukan manusia tanpa memandang bangsa atau status. Ramai pelancong yang datang ke negara ini pada bulan Ramadan sering berkata, perkara yang sama. Mereka tidak menyangka akan melihat semangat kemanusiaan yang begitu kuat. Dan mungkin disinilah rahasianya. Ramadan di Malaysia bukan sekadar tradisi, tetapi cerminan jiwa sebuah bangsa. Jangan ke Malaysia kalau kalian nggak mau ngerasain hal ini. Jujur ya, setelah 6 tahun di Malaysia, ada satu hal yang selalu aku notice setiap Ramadan. Vibes-nya tuh beda. Yang aku suka di sini, orang-orang benar-benar saling menghormati. Misalnya, aku punya beberapa teman yang lagi puasa di sini. Jadi kadang, kalau lagi bareng, aku juga otomatis nggak enak makan di depan mereka. Bukan karena dipaksa ya, tapi lebih ke rasa respect aja. Terus yang menurut aku unik, di Malaysia banyak orang berbuka di taman. Sore-sore orang datang, gelar tikar, bawa makanan, duduk bareng keluarga atau teman. Nunggu azan dengan langit yang cantik. Simple dan suasananya tuh enak banget dilihat. Belum lagi bazar Ramadan, satu jalan bisa penuh makanan semua. Serius, pilihan makanan itu juga banyak banget di sini. Yang bikin aku kagum, walaupun ramai, orang tetap antri dengan tertib dan tempatnya juga tetap bersih. Dan ada satu hal lagi yang menurut aku keren. Banyak kedai makan siang hari yang memilih nggak buka dan in selama Ramadan, lebih ke bentuk menghormati orang yang lagi puasa. Buat aku yang non-muslim, hal-hal kecil seperti inilah yang bikin suasana Ramadan di Malaysia terasa lebih spesial. Oke, korang apa yang paling best dekat Ramadan nih? Silahkan tulis dekat komentar ya. Satu hal yang selalu bikin aku salut sama Malaysia. Setiap sore di bulan Ramadan, orang-orang mulai berkumpul di dataran Merdeka. Bawa tikar sendiri, bawa makanan dari rumah atau dari bazar. Duduk bareng sambil nunggu azan maghrib. Yang bikin aku salut, walaupun ramai, suasananya tetap tertib. Semuanya saling kasih ruang, mulai dari tua, muda, keluarga, teman. Semuanya duduk berdampingan dan saling makan bersama. Dan ada juga yang sesekali saling berbagi makanan. Yang bikin aku makin salut, ruang hijau kayak gini dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Jadi semua orang punya tempat untuk berkumpul. Mungkin karena itu juga, suasana Ramadan jadi terasa lebih hangat. Gimana? Kalian udah ada yang pernah berbuka di sini? Tulis pengalaman kalian di komen ya. 많아서 고르기가 어려워. 드디어. Bazar Ramadan Kampung Baru. Banyak yo. Ini makanan-makanannya. Wah, minuman-minuman, air. Ada orang asing. Nasi lemak, cendol, gorengan juga banyak, sayur. 까지 가야 돼? 와, 엄청 기네. 찜바닥 고랭이야. 와, 시kus, ayam darah. 와, 진짜 너무 많아서 고르기가 어려워. 이거 호떡 같은데, 호떡? 한국에서는 호떡인데 저거? 와, ini nampak sedap. 마마 피닝. 와. 좀 프로페셔널 보이시는데? 하나에 그 11링깃이네. 11링깃. 스페셜링. 끄랑만 들어가면 8링깃이고 우당은 8링깃. 스페셜 먹는 게 낫겠다. 차꾸에띠아우 누워. Ya. 차꾸에띠아우 sama kuetiao goreng tuh bezanya apa? Ya. Oh, sup.
Fry. Oh gitu ya. Oke, oke. Ada 22 ya? Oh, itu dia. Oh. Oh, ya ya. Makasih. Makasih. Ketika menjalani ibadah puasa Ramadan di Kuala Lumpur untuk pertama kalinya ialah ternyata culture-nya nggak terlalu berbeda dengan Indonesia. Ya tetap ada sedikit perbedaan sih, cuman nggak terlalu signifikan. Inilah perbedaan puasa di Malaysia dan Indonesia, khususnya Kuala Lumpur dan Jakarta. Karena zona waktu di Malaysia itu lebih cepat 1 jam dibanding Indonesia bagian barat, jadi sahurnya itu bisa agak lama, bahkan subuhnya aja atau imsak di jam 6 lewat 5-an guys. Seperti halnya di Indonesia, di Malaysia itu juga ada yang namanya wartakjil. Cuman khususnya di Kuala Lumpur gue ngerasa puas banget karena banyak banget bazar pasar Ramadan yang lengkap dan keren-keren di sini guys. Everything is well prepared and looks tidy here. Yang bikin lebih bersyukur lagi di sini, hampir semua masjid itu berbagi menu berbuka puasa gratis, mulai dari nasi, minuman, buah-buahan, semuanya lengkap. So I'm feeling blessed and alhamdulillah here. Plus adalah waktu berbuka puasanya yang pasti lebih lama 1 jam dibanding waktu Indonesia Barat. Di sini buka puasanya itu di sekitar jam 19.25-an guys. Nonton di Malaysia dan ini pengalaman pertama aku untuk berburu takjil dan berbuka puasa bersama di sini. Jujur ya menurutku, bulan Ramadan di Malaysia tahun ini seru sekali. Ikut keseruan cari makan untuk berbuka itu ternyata jadi pengalaman yang Momen tunggu azan maghrib, semua duduk sama-sama kat padang, doa sama-sama sebelum berbuka dan setelah itu makan sama-sama di situ. Ramadan di Malaysia bukan sekedar tentang makanan, tapi tentang rasa syukur kebersamaan dan belajar kuat walaupun jauh dari kampung halaman. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga Ramadan kali ini penuh keberkahan. Puasa di Malaysia bisa sekuat ini. Yuk, aku ceritain ke kamu. Jujur, sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, hal ini bikin aku kaget. Di bulan Ramadan, Muslim gak boleh makan atau minum di tempat umum. Bahkan di restoran pun gak bisa makan di tempat. Kalau memang lagi berhalangan dan gak puasa, tetap boleh beli makanan, tapi kamu harus take away. Kalau kalian ketahuan makan di tempat umum, kalian bakal dibawa pakai van jenazah dan dibawa keliling. Tapi gak cuma itu aja, mereka juga punya aturan yang masuk dalam hukum syariah negara bagian. Jadi, kalau kamu Muslim yang ketahuan makan atau minum di tempat umum saat Ramadan, kalian bisa dihukum dengan kurungan singkat atau bayar denda. Nah, memang di Malaysia aturannya lebih tegas untuk menjaga suasana Ramadan. Beda banget sama di Indonesia. Di Indonesia, kalau kamu lagi nggak puasa, biasanya kamu tetap bisa makan di restoran dan cuma ditutup pakai terpal atau tirai supaya lebih sopan. Jadi, buat teman-teman Muslim yang lagi liburan ke Malaysia pas Ramadan, kalau emang lagi nggak puasa dan pengen makan siang, lebih aman makan di hotel atau makan di tempat yang private. Gimana menurut kalian? Hal ini bisa nggak kita terapin di Indonesia? Tulis pendapat kalian di komen ya. Apabila malam semakin larut dan suara bacaan Al-Quran bergema lembut dari masjid ke masjid, suasana Ramadan di Malaysia terasa begitu tenang, namun penuh makna. Apa yang kita lihat sepanjang bulan ini sebenarnya lebih daripada sekadar kemeriahan bazar atau hidangan berbuka yang melimpah. Ia adalah gambaran tentang jiwa rakyat Malaysia. Jiwa yang tahu berkongsi, jiwa yang tidak pernah lupa tentang orang lain, dan jiwa yang sentiasa mencari kebaikan di tengah kesibukan hidup. Ramadan mengajar sesuatu yang sangat sederhana, tetapi sangat kuat, bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya terletak pada bangunan tinggi atau kemajuan ekonomi, tetapi pada hati manusia yang hidup dengan nilai kebaikan. Mungkin itulah sebabnya ramai orang yang datang ke Malaysia pada bulan Ramadan sering pulang dengan perasaan yang berbeza. Mereka bukan sahaja melihat sebuah negara. Mereka merasakan kehangatan sebuah masyarakat. Dari kota besar hingga ke kampung kecil. Dari bazar yang riuh hingga ke masjid yang penuh dengan doa. Semuanya bersatu membentuk satu gambaran yang indah tentang siapa sebenarnya rakyat Malaysia. Dan di setiap kisah kecil yang berlaku sepanjang Ramadan, ada warna-warna kehidupan yang membentuk cerita tentang negara ini. Kerana disinilah kami berkongsi kisah itu bersama Anda. Warna Malaysia merangkai cerita, mewarnai Malaysia, kerana setiap warna adalah satu kisah Malaysia.